Bro Yasin Kara, bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan Kapolri yang kemudian buru-buru dibantah? Apakah itu menggambarkan back mind-nya begitu ya? Silakan. Ya, jadi kalau nggak salah kemarin malam ya pernyataan itu keluar. Tanggal 11 Januari. Pada saat Perayaan Natal. perayaan hari Natal. Ya. Yang pertama saya agak menyayangkan bahwa hal seperti itu disampaikan pada hari-hari keagamaan. Karena kenapa? Baunya adalah adanya intervensi ke dalam suatu proses pemilihan yang diharapkan jurdil, jujur, adil. Kalau dikatakan jujur dan adil itu artinya aparat seharusnya. Bro Yasin bisa nggak? Nah di depan. Ya, kalau dikatakan yang bilang jujur dan adil itu artinya aparat seharusnya memberi ruang yang sama kepada siapapun yang menjadi paslon, terutama untuk presiden. Karena yang disinggung itu sebenarnya adalah paslon presiden, dalam artian adanya privilege yang mungkin akan diberikan oleh Kapolri kepada salah satu paslon yang dianggap lebih mau melanjutkan program-program yang sudah langsung dilaksanakan oleh pemerintahan yang ada sekarang, Pak Jokowi. Nah ini akan sama dengan perintah kepada aparat kepolisian di bawah untuk memberi ruang khusus. Dan ini ujungnya adalah akan terjadi kecurangan dalam pemilu. Artinya boleh saja para aparat kepolisian itu tentu untuk memberi bantuan-bantuan tertentu kepada salah satu paslon. Dan kalau ini yang terjadi, maka kita tidak berhasil menciptakan keadaan yang adil. Padahal kita belum tahu persis yang mana sesungguhnya yang terbaik bagi bangsa ke depan. Yang terbaik adalah pilihan rakyat itu berjalan seobjektif mungkin menurut pemikiran masyarakat yang umum. Itu yang kita harapkan. Nah, intervensi Kapolri dalam hal seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Walaupun saya dengar sudah ada klarifikasi, saya baca ada klarifikasi, namun saya lihat itu kamuflase sekali yang kemudian seakan-akan secara historis menjelaskan yang dimaksud dengan kontinuitas itu adalah kontinuitas dari pemimpin pertama sampai yang ada hari ini. Oke. Ya, mohon maaf kalau tadi suaranya tidak ada. Mohon maaf ya saudara sekalian kalau suaranya tadi tidak ada. Karena orang berpikir ada admin, enggak ada, ini cuma saya sendiri. Saya sendiri yang mengoperasikan semuanya ya. Wawancaranya iya, menyiapkannya iya. Jadi tidak ada yang namanya admin ya. Oke, silakan. Apa lagi? Ya, apa yang dilakukan oleh Kapolri sebenarnya ini sebagai anak bangsa melihat ini seharusnya kita merasa malu. Kapolri harus merasa malu dan melakukan klarifikasi sendiri. Saya lihat justru yang melakukan bukan Kapolrinya. Saya khawatir Kapolrinya memang tidak mau melakukan klarifikasi. Justru disuruh anak buahnya untuk melakukan itu. Stop. Kita berpindah dulu, saudara sekalian. Kita pindah kepada orang yang berbahaya juga ini. Bro, agak ini kan bro sedikit bro. Nah, oke ini kepada koordinator KIB kuning, hijau dan biru ya. Biru. Udah makan dulu. Oke. Bro Ketua. Ya. Bagaimana mengenai keberpihakan Jenderal Sigit Listio? Walaupun sudah dibantah, tapi kan nggak bisa dibantah bahwa itu ada sesuatu yang ya inilah pokoknya agak jauh sedikit dari apa. Oke. Ya. Jadi saya tadi sempat nonton agak dekat. Nonton televisi. Ya. Kahumas Kapolri sudah Mabes Polri ya
sudah membantah pernyataan Kapolri, tapi menurut saya mestinya Kapolri juga harus memahami suasana kebatinan masyarakat yang tidak berpendapat bahwa pemilu bahwa apa namanya pemilu ini apa namanya pemilu harus menghasilkan, ya kan, harus menghasilkan presiden yang melanjutkan program Jokowi. Menurut saya ini salah, ya kan? Jadi artinya bahwa buat apa kita melaksanakan pemilu? Karena jika presiden yang terpilih melalui pemilu pilpres dengan biaya 67 triliun hanya menghasilkan seorang presiden yang tidak punya gagasan. Presiden yang tidak punya gagasan adalah presiden yang akan melanjutkan presiden sebelumnya, kan? Oleh karena itu saya kira tidak ada kewajiban bagi seorang presiden yang terpilih pada tanggal 24 Februari 2024 untuk melanjutkan program-program Jokowi. Saya kira diskusinya bukan di sana, ya, tapi artinya adalah bahwa gagasan, misalnya gagasan Anies dan Caimin itu adalah lebih berkualitas, lebih mampu membangun bangsa ini, dan hasilnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Sekarang adalah yang menjadi pertanyaan, Bung Refli, ya, kira-kira program apa yang bagus dan wajib dilaksanakan atau dilanjutkan oleh presiden terpilih? Kan tidak jelas. Contoh misalnya, apakah konsep investasi asing di bidang nikel atau mereka sebut hilirisasi dengan berbondong-bondong tenaga kerja yang investor masuk di situ, apakah itu perlu lanjutkan? Kan itu menjadi pertanyaan gitu, bahwa tidak ada di dunia ini investor itu juga membawa tenaga kerjanya dari negaranya, nggak ada itu. Hanya terjadi di Indonesia saja. Nah, oleh karena itu saya kira Anies dan Caimin kalau jadi presiden, saya yakin Anies akan membuat pendekatan pembangunan yang lebih berkualitas dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Jadi saya kira saya tidak melihat bahwa pemilu ini adalah berkewajiban untuk melanjutkan program-program Jokowi. Enggak, saya pikir bukan di situ gitu. Jadi pemilu ini bukan bertujuan untuk melegitimasi atau mewajibkan siapapun yang calon presiden yang menang harus melanjutkan program Jokowi. Saya kira tidak. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi faktual masyarakat, kondisi faktual ekonomi kita. Saya kira hal yang penting yang perlu kita jabarkan adalah, ya, pertama bahwa Anies harus memperbaiki pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan keamanan, pembangunan investasi. Jangan lagi berbasis pada kapital insentif semata, tapi juga harus labor insentif, harus juga berbasis pada pemenuhan tenaga kerja atau penciptaan lapangan pekerjaan. Saya kira Jokowi ada 3 hal yang dia kerjakan selama ini, Bung Refli, ya, dan itu adalah menurut saya secara ekonomi adalah keliru. Yang pertama, Jokowi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, ya kan? Infrastruktur ya dibutuhkan, tapi infrastruktur itu harus digunakan untuk mempermurah logistik, ya kan? Itu pertama kan? Tujuan pembangunan infrastruktur itu adalah dalam rangka untuk mempermurah logistik. Tapi faktanya kan logistik kita masih mahal. Artinya
infrastruktur yang dibangun itu selama 9 tahun ini tidak mampu menurunkan biaya logistik kita. Ya. Pertama. Yang kedua, yang saya lihat Jokowi juga ini adalah lebih fokus kepada eksploitasi sumber daya alam. Ya kan? Sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah mestinya dikelola negara, Bung Refli. Kenapa? Di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa cabang-cabang produksi, ya kan? Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ya. Pengertian dikuasai negara sini adalah peruntukannya, kepemilikannya dan pengelolaannya. Nah, saya lihat Jokowi sumber daya alam ini diberikan kepada investasi asing, tetapi investasi asing ini tidak mampu memperlihatkan kinerjanya. Ya, pertama adalah bahwa terjadi capital flight. Apa itu capital flight? Dia mengelola bahan baku industri bahan baku nikel di Indonesia, tetapi hasil ekspornya nggak balik. Ya kan itu kan, nggak kembali. Akibatnya Indonesia ini hanya menikmati dalam bentuk CSR. Itu kan tidak semua juga CSR yang dinikmati, gitu kan. Dan yang ketiga yang saya lihat pendekatan Jokowi ini adalah pembangunan ekonomi yang berbasis utang. Ya kan, utang kita sekarang sampai 20 ribu triliun kan, utang kita sekarang. Nah, utang-utang ini kan mestinya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Ya kan, kenapa? Utang ditarik dalam rangka untuk menciptakan cash flow. Cash flow itu digunakan untuk membiayai utang dan bunganya dan prinsipalnya, dan juga ada pajaknya. Nah, ini saya lihat bahwa ketiga faktor-faktor yang dikerjakan Jokowi ini adalah tidak berkelanjutan, tidak memiliki nilai sustainability. Ya kan, ini harus dihentikan. Oleh karena itu, saya kira adalah kalaupun ada hal-hal yang perlu dilanjutkan apa yang telah dikerjakan Jokowi, saya kira tidak menjadi kewajiban seorang presiden, khususnya Anies Baswedan. Contoh Bung Refli, kenapa sekarang tiba-tiba ada harus melanjutkan pembangunan? Pertama adalah di eranya Soeharto. Pertama adalah industri strategis, kan dihapus kan, nggak dilanjutkan kan? Industri strategis itu adalah tidak dilanjutkan oleh era reformasi. Itu pertama. Yang kedua adalah program kemandirian dirgantara Indonesia atau 3 landas itu kan dilanjutkan. Terus yang berikutnya adalah mengenai konsep trilogi pembangunan, ya kan? Misalnya kalau Capir, pembangunan puskesmas, pembangunan SD Impres, swasembada pangan, subsidi pupuk yang jelas sampai ke petani. Nyatanya program Orde Baru ini kan nggak dilanjutkan zaman reformasi, baik itu oleh Gus Dur, Bu Megawati maupun SBY maupun Jokowi. Kok tiba-tiba sekarang harus ada tuntutan untuk melanjutkan program Jokowi? Emang program unggulan apa yang telah dicapai Jokowi pada sekarang ini kan? Nah, ini yang menjadi persoalan, Bung Revi. Ya, saya kira ini adalah bahwa, namun demikian Kapolri melalui Humasnya telah membantah. Maka mungkin yang dimaksud dengan Kapolri itu adalah bukan melanjutkan serta-merta program Jokowi, tapi mungkin ada yang baik silakan lanjutkan, gitu kan? Tapi kalau ada yang tidak cocok itu harus diperbaiki kan begitu. Nah, ini Bung Revi dari saya. Oke. Mudah-mudahan ya nanti kita coba tanyakan kepada satu makhluk lagi, mantan pimpinan KPK, Saud Huta Timur, ya, maaf. Nah, ini saya ingatnya Saud Huta Barat teman saya itu di media Indonesia. Kenapa dia tertutup begini ya? Tapi nggak apa-apa sih, bro. Ya. Ini saya juga bingung itu gimana menghilangkan yang hitamnya, tapi nggak ada masalah di sini. Nah, Gimana? apa pendapat Anda mengenai Kapolri itu ya, mengenai ini pernyataan Kapolri yang dari pimpinan itu ya
yang berkelanjutan, bukan yang nyari perbedaan katanya. Gitu. Anda udah dengar Anda? Iya. Ya, oke. Ya, yang jelas kan tidak elok lah, tapi apa elaborasi Anda? Ya kalau lihat dari kemarin mereka ambil tema Natal itu kan, Iya. saya supaya nggak salah ya, mereka kan ngambil temanya itu dari ayat-ayat suci ya, yang istilahnya Jangan terlalu kecil, bro. iya. Nah, Iya. dari Lukas, dia ngambil ayat dari Lukas. Oke. Ayat-ayat dari Lukas yang artinya sejahtera di bumi, kira-kira begitu. Oke. Ya sih begitu ya. Jadi maksudnya adalah kemudian dijabarkan lagi di subtemanya itu Polri yang presisi, berintegritas dan seterusnya siap menghadapi pemilu. Nah, kalau kita kembali ke presisi yang dibuat oleh Kapolri kemarin kan jelas itu. Iya. Poin-poin presisi, polisi yang berintegritas, polisi yang bla 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 bla. Jadi kalau kita lihat dari ayat yang diambil untuk perayaan Natal itu, kemudian mereka menjabarkan dalam subtema dan juga di situ mention presisinya mereka. Presisi itu kan cukup bagus kan, presisi Polri itu. Intinya adalah Polri yang berubah sebenarnya, Iya. Polri, ya kan, Polri yang berintegritas dan seterusnya. Jadi kalau kembali ke ada pernyataan itu, saya lebih mengatakan begini, ada memang bisa ucapan kita bisa menggambarkan seseorang dari satu kata yang dia gunakan, sama dengan kita kan, orang udah gampang menilai kita kalau kita bicara perubahan ya pasti kita di posisi presiden yang berintegritas, ya kan, kalau katanya keberlanjutan tentu juga menggambarkan siapa, sehingga ada dikotomi lah misalnya. Nah oleh sebab itu kita sekarang memang mau nggak mau supaya tidak ada konflik of interest atau konflik kepentingan ataupun ada framing di publik, memang sebaiknya kalau kita punya negara ibaratnya jari itu kan nggak boleh ditunjukin kan katanya kan, jari, dan jadi kelihatan netralitasnya. Oleh sebab itu kita tidak menganggap bahwa Kapolri ada salah mengutip, tetapi mungkin kalau dia katakanlah keberlanjutan melakukan perubahan itu bagus, ya kan? Berlanjut melakukan perubahan, melakukan perbaikan. Ya, merupakan perbaikan. Dalam hal ini presisi lah, kan di temanya juga disebut ya. Jadi sekali lagi, tapi kalau kita mengatakan di sini ada taking side atau memihak, tentu itu menjadi berbahaya kan. Oleh sebab itu sekali lagi, kalaupun dikatakan ada sinyal dari satu kata yang menggambarkan keberpihakan, mudah-mudahan itu bukan merupakan gambaran keseluruhan dari kebijakan di atas sampai di bawah gitu. Karena kan bagaimanapun setiap orang kalau bicara bagaimana Polri mereka dilantik dengan sumpah dan seterusnya, kan di situ jelas pesannya. Jadi enggak juga harus kalau salah harus diikuti kan begitu, ya kan? Jadi netralitas itu kan demokrasi Pancasila. Makanya kemarin di beberapa tempat saya bilang ini semua kita di bawah, baik itu yang berpotensi jadi saksi di TPS, siapapun kita, seluruh bangsa Indonesia untuk melihat kalau ada potensi yang taking side itu sebaiknya memang dicatat, siapapun mereka, ya kan? Entah itu aparat apapun dia, pegawai negeri, aparat penyelenggara negara, supaya kita nanti suatu saat ini kita lagi jalankan demokrasi Pancasila ini. Nah kalau kemudian kita menjalankan demokrasi Pancasila, ada orang yang taking side, tidak netral di posisinya, itu nggak boleh didiamkan. Ya kan, harus ada komisi etik yang bekerja, atau katakanlah masyarakat juga harus diingatkan bahwa ada sesuatu yang harus ditempatkan posisinya dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya beranggapan ini bukan gambaran secara keseluruhan kebijakan yang memihak, tetapi mungkin lebih kepada bagaimana presisi itu dilanjutkan, ya, mungkin begitu ya. Tapi kan presisi itu sebenarnya lebih kepada perubahan sebenarnya, ya kan? Ya kalau lihat poin-poinnya itu presisi itu, kan poin-poinnya itu sebenarnya poin perubahan semua. Jadi kita nggak bisa juga terlalu terframing dengan itu. Saya lebih cenderung memang di sisa waktu ini sampai 14 Februari Polri dengan semua kita mengubah gaya kita berkomunikasi dengan masyarakat supaya benar-benar anggapan-anggapan yang belakangan ini semakin hangat dan seterusnya, masyarakat di bawah juga sudah mulai ngomongnya nggak teratur gitu. Tapi kita berterima kasih juga
dengan Polri yang kemarin sudah mengambil penindakan yang adanya ucapan-ucapan di sosial media yang tidak baik, yang tidak membangun pertumbuhan demokrasi, ada kesan mengancam. Nah itu bagus tuh. Jadi jangan kita tutup juga apa yang dilakukan oleh Polri di dalam hal ini mencoba netral dengan ucapan yang kayak kita anggap tadi itu berpotensi untuk tidak netral. Jadi sekali lagi ini mungkin juga bisa jadi warning buat kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di dalam hal mengembangkan demokrasi Pancasila yang kita minta untuk kemudian dilaksanakan dengan baik dan benar, tetapi pada bagian lain kalau ada suatu hal di mana ada keraguan itu tidak boleh. Nah kemarin kan sudah dimulai yang saya bilang tadi di bagian depan, jangan menggunakan jari, jangan menggunakan kata-kata. Katakanlah kalau kita mau sukses pemilu dengan luberjan jurdil, kata-kata itu aja dipakai udah aman itu. Begitu bro. Oke. Rupanya Bro Saud kayaknya agak hati-hati juga nih. Maksudnya gimana Pak? Iya, Anda masih yakin bahwa Polri netral gitu? Oh kita masih memberi sampai kita ketemu bukti nanti kan. Ini Oke. kan kita baru ketemu satu kata. Iya. Makanya saya bilang tadi kan kita harus mengumpul satu-satu. Sampai kemudian nanti saatnya orang-orang itu harus ditegur. Karena pada saat kritis Anda nggak boleh taking side kan. Ini kan kritis nih sekarang sampai tanggal 14. Ya, mudah-mudahan mereka tidak hanya statement saja. Mudah-mudahan mereka cuma statement, tapi tidak main di belakang. Ya, itu makanya saya bilang tadi yang saya bilang tadi detail-detailnya adalah semua masyarakat mencatat. Umpamanya nih PPS nih, saya kemarin bilang di saksi kita yang kita lagi ini, catat namanya. Karena polisi itu ditugaskan melindungi rakyat Indonesia 24 jam loh. Jadi kalau ada orang mengancam atau katakanlah membahasa tubuhnya kayak seperti gimana itu dicatat aja namanya. Ya kan? Itu saatnya kemudian kita harus memberikan teguran kepada orang itu. Jadi sekarang diam-diam aja dicatat, dikumpulin siapa ngomong apa gitu. Karena kalau kita mau bicara perubahan, kita juga nanti ini salah satu program ke-8 Anies itu kan pelaksanaan demokrasi Pancasila kan. Perubahan ke-8 dan anti korupsi. Jadi bagi orang-orang yang sudah terbukti memang taking side, memihak, tidak netral, itu nggak boleh didiamin. Karena nanti ke depan kita akan gini-gini terus. Kan pemilu ini sampai kiamat bro. Iya, tapi masalahnya kan Anda kan berpikir kalau Anies menang, kalau gara-gara Polri berpihak Anies kalah gimana? Itu makanya saya bilang, ini kan warning. Kita kan adjust praduga nggak bersalah juga. Jadi warning tetap. Artinya gini, kita sudah dalam posisi negeri ini terpuruk karena korupsi. Yang punya passion pemberantasan korupsi itu Anies, itu jelas. Ya kan kita pakai pendekatan apa aja Anda, mau pendekatan personalitinya, pendekatan sistem, pendekatan narasi gagasan dan karyanya itu udah jelas. Jadi maksud saya gini, daripada tinggal kita meyakinkan rakyat kita untuk kemudian bicara ke perubahan itu rakyat kita sarankan memilih calon yang sudah jelas perubahan yang akan dia usung gitu, dibanding pada keberlanjutan dalam pengertian yang diisyaratkan oleh Kapolri tadi kan gitu kan. Kalau kita ambil satu perbandingan lah di dua gambar besar strategi membangun Indonesia ini gitu. Oke, sobat era sekalian, itu tadi pendapat dari 3 orang. Pertama, Mr. Yasin Kara dari Partai Amanat Nasional, Mr. Habib Marati dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Saud Situmorang dari Partai Independen. Tapi semuanya bergabung dalam KIB, kuning, hijau, dan biru. Nanti kita lihat lagi ya bagaimana tindak tanduk Polri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.